Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya cintai Pak PM, Pak Puan Maharani, beserta seluruh jajaran DPP dan fraksi PDIP. Yang saya banggakan teman-teman Ketua Fraksi PDIP, Ketua Fraksi PKB, jajaran DPP PKB dan semua teman-teman wartawan yang saya muliakan. Hari ini alhamdulillah saya beserta Mbak Puan bersama-sama ziarah kubur ayah kami Pak Taufik Kemas yang sudah lama kita berencana bareng, tapi karena waktu hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, membaca Yasin, tahlil dan doa. Kita semua terus mendoakan beliau, Pak Taufik Kemas, yang menjadi ayah kami, idola kami, guru kami, yang mendampingi kami waktu masih sama-sama muda. Sekarang sudah agak tua. Dulu Pak PM masih SMA, saya sudah mahasiswa. Jadi dulu kedekatan saya dengan Pak TK itu diawali dari gerakan mahasiswa sama-sama backup Bu Mega yang di Puyo-Puyo. Jadi dulu Bu Mega itu di Puyo-Puyo di Orde Baru. Terus kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis tersentuh hatinya dan menjadi bagian dari perjuangan Bu Mega. Nah disitulah saya sering mangkal, puskonya di rumah Pak PM, di Kebagusan. Rumah yang sejuk, yang indah, yang kaya raya, kira-kira begitu. Kita waktu itu masih miskin banget ya. Dari sana Pak Taufik Kemas setiap hari membriefing kami, memberikan gagasan kepada kami, ide. Akhirnya seperti ayah sendiri. Bahkan ketika kami butuh apa, SPP kurang, Pak TK yang membantu. Bahkan terakhir saya mau ngelamar istri saya, nggak punya duit, minta Pak Taufik Kemas. Jadi itu orang tua kami betul. Saya lupa jam tangan saya nggak tak pakai, sudah lama gara-gara pandemi nggak pakai jam tangan. Jam tangan saya adalah jam tangan yang diberi Pak Taufik Kemas sebagai anak beliau. Karena itu saya merasa punya tanggung jawab, kewajiban untuk terus mendoakan beliau, dan juga sebagai saudara saya pasti akan mensupport Mbak Puan dalam berjuang sebagai saudara, pasti. Karena itu ziarah berdua ini tentu saya melihat Pak TK di atas senyum, oh anakku rukun kamu. Nah karena itu alhamdulillah tadi telah berjalan dengan sangat baik, moga-moga Allah mengabulkan seluruh doa. Yang kedua, saya terima kasih Mbak Puan, ingat ulang tahun saya hari ini diberi kue, teman-teman Pak Bambang Pacul, Pak Basara, Pak Utut semua. Terima kasih disiapkan kue ulang tahun, moga-moga doanya terkabul dan saya minimal jadi wakil presiden. Ini mana? Kok geser jadi wapres? Katanya presiden. Enggak, partainya kalah gede. Nah, yang ketiga, saya tentu dengan PDIP. Sejak tadi cerita tadi, waktu itu getolnya belain Bu Mega, sampai keliling bersama Bu Mega, sangat dekat kita dengan Bu Mega dan Pak Taufik, seperti anak sendiri. Malah saking getolnya waktu itu, salah satu anak saya tambahin namanya Mega, karena waktu itu betul-betul berat perjuangan waktu itu, membela Bu Mega dan membela demokrasi untuk lahirnya reformasi. Akhirnya terjadilah reformasi tahun 98. Nah itulah sejarah singkat, sehingga saya dengan Mbak Puan bukan siapa-siapa dan tidak jauh. Kita adalah keluarga, saudara, kakak adik, seiring, moga-moga bisa seiring sampai 2024. Amin.
Dan yang terakhir, saya selalu mendoakan Mbak Puan jalan terus, selamat, sukses, bahagia aja. Amin ya. Matur nuwun, monggo Bapak. Matur nuwun Caimin, yang saya hormati, kakak saya ini Caimin seperti yang tadi disampaikan. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama melaksanakan tahlil, berdoa, melaksanakan ikhtiar aswaja yang kita bisa lakukan sama-sama untuk bisa mendoakan almarhum Bapak Taufik Kimas. Kenapa kemudian kita berziarah bersama? Ya sebagai saudara, sebagai kakak adik yang sama-sama berjuang dibesarkan oleh ayah yang tadi disampaikan oleh Pak Caimin, ayah kandung saya dan ayah pergerakannya Caimin. Itu saja, alhamdulillah kami berdua kenalnya sudah dari SMA dan mahasiswa, kok sekarang bisa sampainya di sini, ketua DPR dan wakil ketua DPR. Tentu saja kami berharap pertemuan ini akan membawa berkah kebersamaan sebagai saudara. Tentu saja tadi saya sudah sering bertukar pikiran dengan Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada saat ini dengan seluruh jajarannya, juga saya didampingi oleh seluruh jajarannya untuk bagaimana kemudian mencari pemikiran yang sama, bagaimana kemudian kami bisa bergotong royong untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Sekarang udah bersama, cuman harapannya itu bisa lebih sama-sama. Dan tentu saja pertemuan ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, sekarang bertemu dengan Ketua Umum PKB. Harapannya adalah bagaimana kemudian nanti ke depan kita bisa sama-sama bekerja sama mencari satu pemikiran, satu solusi kebersamaan sehingga dapat bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara, bukan hanya di kontestasi 2024 tapi justru pasca kontestasi 2024. Karena sebagai saudara pastinya kami insya Allah tetap menyadari kapan waktunya bertanding, kapan waktunya bersanding. Itu yang paling penting. Jadi kalau biasanya pertemuannya itu di kantor, di rumah, ini kok malah di tempat pecel. Ya ini karena memang PKB dan PDI Perjuangan itu sama-sama partainya wong sendal jepit, wong cilik. Di grassroots itu kita selalu bersama. Memang begitu memang begitu grassrootsnya PDI Perjuangan dan grassrootsnya PKB. Jadi kalau bisa saya sampaikan, ini adalah satu pertemuan yang sangat baik, silaturahmi yang sangat baik. Tapi pastinya walaupun sering ketemu di DPR juga sering ketemu, di acara-acara sering ketemu, ini pertemuan ini spesial. Bukan hanya karena Caimin juga berulang tahun, tapi pertemuan ini adalah merupakan satu pijakan momentum bahwa kami menyepakati kedepannya akan mencoba mencari kebersamaan yang sama sehingga memang bisa membangun bangsa dan negara bersama-sama. Itu mungkin pengantar yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, semoga ini yang jadi jalan, kan perjalanan koalisi masih 1 tahun. Ini moga aja rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDIP bisa terus bareng PKB. Seperti sekarang. Kalau dengan Gerindra, ya memang yang tertulis baru dimulai dengan Gerindra. Mungkin nanti akan terus. Jadi dinamika yang ada di depan ini karena masih 1 tahun, saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi dan cita-cita yang sama sehingga nantinya ya namanya dinamika politik itu tidak ada yang mungkin tidak terbuka. Yang pasti pertemuan ini membuka ruang bagi kita berdua untuk bisa selalu berkomunikasi. Ada lagi? Ya mungkin
Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Ini bisa ketemu gini aja udah satu sinyal bahwa kemungkinan ke depannya itu bisa saja ada dinamika lain. Ya kan itu saya. Nah, Tadi Caimin bilang katanya semoga mudah-mudahan jadi wapres. Gimana Mbak Puan terkait ya saya ikut mendoakan. Insya Allah amin. Nah, Kita mendoakan Mbak Puan jadi presiden. wapresnya Caimin begitu? Wapresnya Caimin kalau Mbak Puan presiden. Lu nanti tanya Pak Prabowo dulu. Tapi namanya perjalanan masih panjang. Nanti dites aja Prabowo, Caimin, Puan Muhaimin, siapa lagi, kira-kira kuat mana gitu. Soal pembentukan dari Dewan Kolonel. Dewan Kolonel. tanggapannya saya minta seluruh struktur, simpatisan, kemudian legislatif, semua anggota fraksi, juga anggota eksekutif sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum, kita semua harus turun ke lapangan, bertemu dengan rakyat, kemudian bagaimana menyambangi rakyat, menangkap aspirasi rakyat, dan tentu saja memenangkan PDI Perjuangan tahun 2024 itu. Jadi apapun bentuknya, apapun namanya, itu hanya nama dan bentukan. Yang pasti bagaimana kita turun ke lapangan, bekerja untuk rakyat, merebut hati rakyat, dan ya semua partai politik pasti menginginkan insya Allah tahun 2024 itu menjadi pemenang pemilu. Karenanya tugas dari seluruh struktur, simpatisan, kader, dan seluruh anggota yang menyatakan dirinya itu adalah PDI Perjuangan, ayo kita turun ke bawah, rebut hati rakyat, kita menangkan PDI Perjuangan. Adanya Dewan Kolonel dan Dewan Okladi dikhawatirkan nggak akan memberi suara PDI karena kan kenapa kita mencalonkan hanya satu sehingga semua solid. Ya kan kalau di PDI Perjuangan nanyanya ke Bu Mega, nanti kita tunggu aja Bu Mega kapan dong mau kasih nama contekan atau pengumuman terkait dengan capresnya PDI Perjuangan. Yang tahu cuma Bu Mega aja, jadi kita taat, kita tunduk, ini mekanisme partai yang harus ikut dengan apa yang menjadi keputusan Bu Mega. Kita tunggu. Sekarang yang penting kerja kayak orang politik itu ya begitu, harus kerja turun ke lapangan untuk merebut hati rakyat. Gitu. Mbak Puan pribadi ini kan PDIP ditentukan oleh Bu Mega, nanti PKB ditentukan oleh ketua umumnya lagi. Ini ketua umum Iya, PKB, betul. nggak ada ketua umum lagi, Iya. ini ketua umumnya Wadi. Maksudnya baca diri sendiri gitu. Oh, iya. Nah, kalau Mbak Puan seandainya maju di 2024 dan berharap menjadi presiden, ingin mencari pasangan yang seperti apa? Jadi kan safari politiknya panjang nih, masih ada 1 tahun ya. Kemarin sudah dari beberapa partai begitu ya. Yang Mbak Puan cari itu sosok yang seperti apa untuk maju ke 2024? Ya namanya juga mau menikah. Kalau nanti nyari pasangan, ya semua calon juga pasti nyari pasangan yang cocok, punya visi dan misi yang sama, punya cita-cita yang sama. Kemudian bagaimana kemudian visi dan misi dan cita-cita yang sama itu bisa untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian jangan sampai di tengah jalan itu kemudian pecah kongsi, namun bisa seiring sejalan, ya paling tidak 5 tahun itu kita bisa kerjasama untuk rakyat dengan visi dan cita-cita yang sama. Pasti itu semuanya, bukan cuma saya, semua calon atau calon juga pasti maunya seperti itu. Nah itu udah dapat dari beberapa partai. Ya udah dong, masa jalan kemana-mana nggak punya calon, ada yang diincer lah ya. Dari saya ini kira-kira gimana nih, cocok nggak dengan Mbak Puan? Dari dulu cocok gimana ya? Kan semua proses berlangsung, kita ikuti dan mencari titik temu yang terbaik, ujungnya di situ. Mbak Puan, Pak Hasto kok nggak ikut ini? Tadi ada acara lain, makanya saya didampingi oleh Pak Baskara, kemudian Pak Bambang Pacul, Pak Said, yang memang ditugaskan untuk ikut mendampingi. Jadi jangan kemudian ada berpikir bahwa kenapa yang ini ikut, kenapa ini yang ikut banyak banget ini loh. Dan ini semuanya struktur PDI Perjuangan. Mbak Puan setelah ini bakal bertemu dengan ketua parpol siapa lagi Mbak Puan? Pastinya akan tetap bertemu, menyambangi, bersilaturahmi dengan yang lain secepatnya, nanti akan kami kabari. Mbak Puan, Caimin satu lagi tadi makan pecel bareng ya? Iya. Itu udah menemukan kecocokan nggak? Makan pecel bareng-bareng, kesukaannya bareng-bareng. Makan gurame bareng-bareng. Kesukaannya sama.
kasih Mbak Puan.